Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Hamua kadongan adorang sotapuka par mingguota ima minggu pasapulu sada hodung Trinitatis. Tapahibul marohata laho marsoba tutuhata. Jolo martangi yang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 10 alu ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, nantu mo palangit dohot tanoon, amin. Lebu-lebu nami doho ali debata, asi maroham, tatap mabohi ni Mesiasmi, ay dumenggad dosa dari dia kealamanmu, sian 1000 ari na asing. Dengan nai akka inganan mi ali Jehovah Sebaot. Pola do maras jala maheu rohaku di bahen lumuna di akka alaman ni Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di banwa gijang. Hupangido hami tuho. Sailehon matodim na badiai tu bagasan rohanami. Say paiya di bagasan hami asini roham dohot hati goran. Na pinatupa ni anakmu Yesus Tuhan nami. Seramoti hami di hamamasa ni pangujunan. Pargogoy mahami mangulahon lomo ni roham. Asal lambarlas ni roha kami midan dengan ni pabahinanmu di kami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian buku de nomor 752 ayat 5. Tuhan, lehon Tuhan.
Abegema patik ni debata di hari mingguon ima sian Rom 10 ayat 5 onma didok desi. Ai di surat ton simu sadonyan. Jolma na mangulahon hati goran na marhite sian patik ido na mangulu disi. Ima sahatna. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 686 ayat sada dohot 2.
Jongjong Mahita. Tatopo timadosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami parasiroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mga sahon hati goran nami. Na mga sahon asiniroham na gudangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Se sama dosa nami saluhut na. Say sungguli maroha nami. Asamu baroha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata, taringot tuhasesaan ni dosata. Humokop hita gabi dosa do ibana na so tumadda dosa di bahid debata. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hudul Mahita. Marede Mahita sian buku de nomor 123 ayat 3. Tajahama hatani debata, epistel diari mingguon, ima sian Galatia bidutolu, mamuka sian ayat 26 sahat rodi 20 sia, tajahama marsikat soring. Aisa luhut dohamu anak di debata, marhite-hite haporseaon di Kristus Yesus. Hai Kristus sido di paruloson kamu, sude hamu naung pardidi tu bagasan Kristus. Dang mardia ibar disi Jahudi manang Junani, hatoban manak anak mata, bawa manang paropuan, aisada dohamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Alayang Kristus nakunahamu, pinopan ni Abraham dohamu, atong jalapanean manginguton baga-bagai. Ima sahatna, martua ma akan atumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin.
Marede mahita sian buku de nomor 655 ayat sada dohot ayat 4. Jongjong mahita. Atong tahatidakon maha porsiawat tay songon nahin natidakon idongata saha porsiaon disadok portibion rap madok mahita au Porsea di debata Jehovah ido amar pargogo naso hatudosan na tumapalangit dohot tano. Au Porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman na tinubuhan ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na tetarpajal lo iba na dihaw na pinarsilang, na tuat tubanwatoru nung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatudosani disima ibana pay mamulak sogot kanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate au Porsea diton di Parbadia jaladong sadahudia na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot ihasesaan ni dosa dohot ihatai na mandok mulak mangulu dosogot daging hihalang na mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Hudul mahita.
Tapasahat mapeliakta huhut maredehita sian buku de nomor 272 ayat sada dohot ayat 2. Marho mas kasih Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Mari dengan hati yang bersukacita kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil di minggu ke-11 sesudah Trinitatis hari ini. Dari kitab Nabi Yesaya pasal 56 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban kebakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, besok hari kita akan merayakan hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia yang ke-81. Dan hari ini Tuhan melalui firman tadi mengingatkan, bahkan memerintahkan kita sebagai warga jemaat Tuhan yang sekaligus adalah warga negara Republik Indonesia. Taati hukum dan tegakkan keadilan. Dan saya rasa kita perlu memberi perhatian yang serius untuk hal ini. Mengapa? Karena belakangan ini sering terdengar ungkapan-ungkapan yang membuat hati kita menjadi miris. Kata keadilan sering diperdengarkan, tetapi semakin jarang kita rasakan. Dikatakan di zaman di saat kita sekarang ini, hukum sudah seperti barang dagangan yang bisa diperjualbelikan. Siapa yang punya uang, yang punya kuasa, dia yang punya hukum. Dan kita lihat masih banyak orang kecil yang diperlakukan dengan tidak adil. Masih banyak orang-orang jujur yang disingkirkan karena tidak mau ikut arus. Masih banyak orang benar justru dianggap aneh karena mempertahankan integritasnya. Mengapa semuanya itu terjadi? Karena banyak orang berbicara tentang hukum, tetapi tidak semua orang hidup di dalam kebenaran. Banyak orang yang menginginkan keadaan berubah, tetapi hanya sedikit orang yang bersedia mengubahkan hidupnya terlebih dahulu.
Saudara-saudaraku, di tengah kondisi seperti itulah firman Tuhan memerintahkan kepada kita melalui Nabi Yesaya ini mengatakan, peliharalah keadilan dan lakukanlah kebenaran, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Saudara-saudaraku, firman ini disampaikan kepada bangsa Israel setelah mereka kembali dari pembuangan. Mereka sedang menantikan pemulihan. Mereka sangat berharap Tuhan segera mengubah keadaan mereka. Tetapi sebelum itu semua terjadi, Tuhan terlebih dahulu memanggil mereka mengatakan, peliharalah keadilan dan lakukanlah kebenaran, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Saudara-saudaraku, dengan firman ini Tuhan mau menyampaikan sedikitnya 3 hal yang perlu. Pertama, melalui firman ini Tuhan memberi perintah kepada kita hari ini. Sebelum Tuhan memulihkanmu, kamu harus terlebih dahulu mau berubah. Harus terlebih dahulu mau hidup di dalam ketaatan. Kita sering memohon kepada Tuhan agar Tuhan melakukan pemulihan bagi kita. Pemulihan agar kesehatan kita, ekonomi kita, kasih dalam keluarga kita dipulihkan. Kita memohon agar bangsa kita, gereja kita, dan masyarakat kita juga diperbaiki oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, hari ini Tuhan berkata, sebelum kita memintanya, taatilah hukum dan berlakulah adil. Karena bila keselamatan itu sudah dekat, itu bukanlah kesempatan untuk berbuat sekehendak hati kita. Tetapi justru sebaliknya. Ketika keselamatan itu datang, kita harus hidup dalam ketaatan. Dan yang menyenangkan saudaraku, dikatakan orang-orang yang taat hukum dan bertindak adil itu, itulah yang disebut berbahagia, ayat 2b. Berbahagia di sini bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Tetapi berbahagia yang dimaksud adalah hidup dalam perkenaan Tuhan. Karena mereka berjalan di jalan Tuhan. Lalu sekarang, apa artinya hukum dan keadilan di sini? Hukum dari kata mispat, itu bukanlah sekedar tahu aturan Tuhan. Tetapi hukum yang dimaksud adalah hidup sesuai dengan karakter Allah yang adil. Bila dalam praktek hidup kita sehari-hari ini berarti kita harus menaati hukum Tuhan, harus bertindak jujur, tidak menindas orang lemah, di tempat kerja tidak curang, dalam usaha tidak menipu, di keluarga tidak berlaku semena-mena, di masyarakat tidak melakukan diskriminasi, tidak membeda-bedakan orang. Itulah arti melakukan hukum. Sementara keadilan dari kata sedekah itu berarti hidup benar di hadapan Tuhan. Bila tadi hukum atau mispat itu lebih menekankan tindakan yang adil secara sosial, maka keadilan sedekah ini menekankan kehidupan yang benar secara rohani dan moral. Keadilan dalam Alkitab adalah orang yang hidup mengasihi Tuhan dan yang mengasihi sesamanya manusia dengan segenap hatinya. Dan yang terpenting saudaraku, di perjanjian lama, kedua kata ini hampir selalu disandingkan. Hampir selalu muncul bersama untuk menunjukkan bahwa keadilan itu tidak boleh tanpa kebenaran, dan kebenaran juga tidak boleh tanpa keadilan. Mengapa? Karena bisa saja seseorang itu bisa terlihat religius. Kalau dahulu dikatakan pangkasnya seperti pangkas pendeta begitu. Dia nampaknya religius, tetapi ternyata dia tidak adil kepada sesamanya. Atau sebaliknya, nampaknya dia terlihat adil, tetapi dia tidak hidup takut akan Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak suka dengan keduanya itu. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah agar kita umatnya ini memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan,
tetapi juga melakukan tindakan yang adil bagi sesama kita manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bila kita taat hukum dan berlaku adil, maka kita tidak akan membeda-bedakan orang, tetapi akan memperlakukan semua orang dengan benar. Dan contohnya di perikop ini ada disebut dua kelompok, yaitu orang kebiri dan orang asing. Sekarang siapakah mereka? Orang kebiri ini adalah golongan tertentu dalam masyarakat yang mengabdikan dirinya menjadi pelayan istana, dan sebelum ke sana dia harus mengalami proses pengebirian yang mengakibatkan orang tersebut tidak mempunyai keturunan. Atau juga orang kebiri ini adalah orang tertentu yang mengalami kecacatan badan karena kecelakaan atau karena bawaan sejak lahir sehingga mereka tidak bisa memiliki keturunan. Kita bandingkan di Matius 19 ayat 12. Menurut hukum Israel, orang kebiri ini tidak diperbolehkan menjadi imam. Kita baca di Imamat 21 ayat 20. Dan mereka tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Kitab Ulangan 23 ayat 1. Tetapi sekarang saudaraku, Tuhan menjamin mereka ini akan turut menerima keselamatan asalkan mereka mau memelihara hari Sabat dan mereka mau setia dengan segenap hatinya melakukan kehendak Tuhan melalui perilaku mereka. Sehingga diskriminasi untuk mereka tidak boleh ada. Dari situ kita lihat, saudaraku, Tuhan menilai manusia bukan dari asal usulnya, bukan dari kedudukannya, bukan dari latar belakangnya, bukan dari status sosialnya, tetapi Tuhan menilai kita dari ketaatan hati kita. Itulah keadilan menurut Tuhan. Lalu sekarang apa artinya itu bagi kita hari ini? Kita dipanggil untuk melakukan keadilan dengan tidak membeda-bedakan orang. Kita harus mau membuang semua tembok-tembok pemisah, membuang segala bentuk-bentuk diskriminasi. Mengapa? Karena keselamatan yang disediakan Yesus bagi dunia ini bukanlah diperuntukkan hanya bagi suku tertentu atau agama tertentu atau marga tertentu. Tidak. Tetapi disediakan bagi semua orang dari segala bangsa, suku dan ras dan dari segala tempat, asalkan mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, hal ini perlu mendapat perhatian kita. Mengapa? Karena walau sudah hampir semua negara memperlakukan hak ajasi manusia, namun secara terselubung atau terang-terangan masih acap terjadi diskriminasi di antara manusia. Masih terjadi bahwa orang diperlakukan berbeda karena mereka kaya atau miskin, yang punya jabatan dengan yang tidak punya pengaruh. Masih sering terjadi orang kaya lebih didengar, orang miskin sering diabaikan. Dalam bahasa Bataknya orang mengatakan so ditangi hoko hatanina pugus, begitu. Sekarang kita diajak saudaraku untuk berlaku adil dengan hargailah semua orang tanpa melihat kekayaannya, latar belakangnya, strata sosialnya. Di samping itu masih ada lagi diskriminasi karena latar belakang sosial atau strata pendidikan. Dalam gereja masih sering terjadi, kadang tanpa sadar kita. Yang berpendidikan tinggi sering dianggap atau sering lebih dipercayai. Tetapi orang yang tanpa gelar sering kurang dilibatkan. Padahal Tuhan melihat hati, bukan melihat gelar. Dan di samping itu masih ada diskriminasi karena suku, karena kelompok tertentu. Ada diskriminasi karena kondisi fisik, seperti disabilitas, orang tua, lansia, anak kecil, dan lain-lain.
Anak kecil dianggap belum tahu apa-apa dan belum berhak atas apa-apa. Orang tua dianggap sudah selesai zamannya. Mereka ya hanya taruhan makan, taruhan minum saja. Di dalam gereja sering terjadi tanpa kita sadari. Orang lama lebih dihargai sehingga orang baru merasa asing. Orang pendatang sering sulit diterima. Saudaraku, ayat 6 mengatakan, orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan akan diterima. Sehingga melalui firman ini kita harus terus berusaha membangun persekutuan gereja menjadi tempat yang terbuka, yang ramah, dan yang mau menerima bagi siapapun. Kita harus mau menerima setiap orang yang datang mencari Tuhan, siapapun mereka. Dan yang ketiga, saudaraku, dikatakan rumah Tuhan adalah rumah doa bagi segala bangsa. Dan puncaknya di ayat 7 dikatakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ini berarti rumah Tuhan bukan hanya untuk satu kelompok saja. Rumah Tuhan adalah tempat orang untuk mencari Tuhan. Tempat orang untuk mengalami pengampunan. Tempat orang untuk belajar hidup secara benar. Ini memberi kita kebenaran bahwa Tuhan membuka pintu rumahnya bagi semua orang. Karena itulah kita sebagai individu atau sebagai gereja, kita dipanggil menjadi tempat yang terbuka, bukan tertutup. Kita dipanggil menjadi orang yang mau menerima, bukan menolak. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang menguatkan, bukan menghakimi. Kita ingat ketika Yesus membersihkan bait Allah. Kita baca di Injil Matius 21 ayat 13. Yesus mengutip ayat ini. Karena Yesus ingin mengembalikan fungsi rumah Tuhan sebagai tempat semua bangsa datang berdoa kepada Tuhan. Ingat saudaraku, sampai hari ini perkataan ini masih berlaku. Gereja tetap dipanggil menjadi rumah doa bagi semua orang. Karena itu saudaraku, kehadiran kita sebagai orang yang taat hukum dan berlaku adil itu sangat diperlukan di zaman ini agar terjadi pemulihan dalam segala hal. Bila kita menginginkan bangsa kita dipulihkan, masyarakat kita dipulihkan, gereja kita dipulihkan, mari mulailah dari dirimu sendiri, taati hukum dan berlakulah adil. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kuatkan kami menjadi orang-orang yang taat akan hukum dan berlaku adil bagi semua orang dalam segala hal, terutama bagi anak-anak-Mu yang Engkau beri tugas sebagai penegak hukum. Sehingga kami bisa menjadi alat-Mu untuk memulihkan kondisi bangsa dan masyarakat kami. Kuatkan para orang tua untuk mengajarkan ketaatan akan hukum dan mengajarkan berlaku adil ini bagi semua anggota keluarganya. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang akan menyertai dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Sehingga semua kebutuhan kami dicukupkan, kesehatan kami terjaga, pekerjaan dan studi serta pelayanan kami akan berhasil, keluarga kami akan tetap harmonis, beban-beban berat dan pergumulan kami akan Engkau ringankan. Kuatkan kami agar hidup kami bisa memancarkan kemuliaan-Mu, sehingga melaluinya nama-Mu semakin dikenal dan dimuliakan banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami hingga boleh merayakan hari ulang tahun proklamasi yang ke-81 di hari esok. Jagailah bangsa ini tetap bersatu kokoh, dan berkatilah seluruh pemimpin-pemimpin kami agar mereka memimpin dalam takut akan Tuhan, sehingga semua orang semakin taat pada hukum dan semakin berlaku adil, sehingga bangsa ini
semakin makmur, semakin sejahtera. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan yang Maha Agung, Maha Kasih dan Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hamuak kadungan nunga tabigi hatani debata nuaing tapasahat mapiliata huhut marede mahita sian nomor 720 sia ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Tatangnya komma peliata. Ali di bata manamina di banua gijang. Hodo harorwan di saluhut seleho-leho nading kadohot na sauli basa na mauli utus. Hupasahat tami masyana nileho mitu hami pilihan nami tuhok. Say jalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti hiti tortim. Asala putad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Masana ni lehon
Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say sahut malomo ni Roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hangulua siya pari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor ho madamena tu todim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.